sebutan dengan Kapitan Patimura merupakan seorang pahlawan negara Indonesia yang berasal dari Maluku. Kapitan adalah sebuah gelar kepangkatan yang digunakan oleh Belanda untuk menyebut pemimpin dalam satuan militer di tingkatan perwira. Kapitan Patimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783 di Haria Saparua, Maluku. Ayahnya bernama Antoni Matulesi yang merupakan anak dari Kasimiliali Patimura Matulesi. Kapitan Patimura merupakan pahlawan Indonesia yang berjuang untuk daerah Maluku dalam melawan VOC Belanda. Sebelumnya, Kapitan Patimura pernah berkarir dalam militer sebagai mantan sersan militer Inggris. Jasa serta perjuangannya yang dilakukan oleh Kapitan Patimura sangat berdampak bagi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Walaupun sudah ratusan tahun berlalu, namun nama Patimura tetap dikenal oleh bangsa Indonesia hingga masa kini. Kapitan Patimura mendapatkan gelar kehormatan sebagai pahlawan pada tanggal 6 November 1973. Gelar ini merupakan tingkat tertinggi yang ada di Indonesia. Hal ini karena seorang pahlawan memberikan perbuatan yang nyata untuk melindungi Indonesia secara penuh atau berjasa pada warga Indonesia. Gelar ini diberikan agar perjuangannya serta jasanya dapat dikenang seumur hidup dan dijadikan suri tauladan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kapitan Patimura wafat saat umurnya masih 34 tahun atau pada tanggal 16 Desember 1817. Nama Kapitan Patimura diabadikan pada beberapa tempat. Pertama, Universitas Patimura. Universitas Patimura adalah perguruan tinggi negeri yang berada di Ambon, Maluku, Indonesia. Universitas Patimura berdiri pada tanggal 8 Agustus 1962. Universitas Patimura dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan aspirasi rakyat yang mau berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara, terutama dalam bidang pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan. 2. Taman Patimura. Warga kota Ambon bisa menyebut Taman Patimura yang berada di samping Lapangan Merdeka yang menjadi pusat kegiatan kota Ambon. Taman Patimura berada di sekitar perkantoran pemerintah Ambon dan menjadi kegiatan warga Ambon, khususnya anak muda yang berolahraga. Taman Patimura bukan hanya dimanfaatkan sebagai olahraga, Taman Patimura juga sebagai tempat untuk berkumpul dan melakukan aktivitas. Taman Patimura juga menjadi tempat untuk bermain voli, lari pagi, atau hanya sebagai tempat bersantai saat sore hari. Taman Patimura juga menjadi daya tarik para wisatawan untuk datang karena menjadi salah satu objek wisata kota Ambon. 3. Komando Kewilayahan Pertahanan atau Kodam 16 Patimura. Kodam 16 Patimura merupakan komando kewilayahan pertahanan yang meliputi Kepulauan Maluku. 4. Bandar Udara Internasional Patimura di Ambon. Bandar Udara Internasional Patimura atau juga dikenal sebagai Bandar Udara Ambon merupakan sebuah bandar udara yang terletak di kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia. Bandara ini juga melayani perjalanan dalam negeri maupun perjalanan luar negeri. Bandara Udara Patimura Ambon ini berjarak 35 km di luar kota Ambon dengan waktu tempuh perjalanan kurang lebih sekitar 30-45 menit. Pada Bandara Udara Patimura Ambon ini terdapat beberapa fasilitas imigrasi, karantina, bea cukai, gedung kargo, restoran, telepon umum, dan kantor pos. Bandar Udara Patimura Ambon merupakan daerah yang letaknya sangat strategis yang berada di Kepulauan Maluku yang terbagi menjadi 2 provinsi, yaitu Maluku Utara dan Maluku. Jabatan sebagai Panglima Perang, Kapitan Patimura memulai untuk mengatur strategi perang yang akan dilakukan bersama pembantunya. Sebagai pemimpin,
Kapitan Patimura berhasil mengkoordinir Raja-Raja Pati dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pemimpinan rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Jiwa kewibawaan dan penuh karisma yang ada pada diri Kapitan Patimura dalam kepemimpinan diakui luas oleh para Raja Patih maupun rakyat biasa. Kepemimpinan diakui luas oleh para Raja Patih maupun rakyat biasa. Kapitan Patimura juga dikenal cerdik dan mampu menghimpun kekuatan besar rakyat Maluku sehingga mempersulit pergerakan Belanda di Maluku. Nama Kapitan Patimura juga sangat disegani oleh para pemimpin VOC kala itu yang harus memutar otak untuk menghadapi perlawanan rakyat Maluku. Tidak heran jika Patimura sangat piawai dalam pertempuran dan mengawal pasukan. Sebagian besar masyarakat Maluku turut memilih Kapitan Patimura untuk memimpin pemberontakan. Benteng de Oorstede yang berhasil direbut dari tangan Belanda dan membuat semua tentaranya tewas, termasuk Residen Van den Berg. Akan tetapi pada tanggal 11 November, Kapitan Patimura ditangkap oleh pihak Belanda dan benteng de Oorstede kembali berada di tangan Belanda. Pada tahun 1816, pihak Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda. Belanda menetapkan berupa kebijakan monopoli, pajak atas tanah, atau landrente, pemindahan penduduk serta pelayanan hongi atau hongi tochten, serta mengabaikan Traktat London I yang tertuang dalam pasal 11 yang memuat tentang ketentuan bahwa residen Inggris di Ambon harus merundingkan dahulu pemindahan Korps Ambon dengan gubernur. Dan isi dalam perjanjian tersebut merupakan dicantumkannya dengan jelas bahwa jika pemerintahan Inggris berakhir di Maluku, para serdadu-serdadu Ambon harus dibebaskan. Maksudnya dalam artian ini berhak untuk memilih untuk masuk dinas militer pemerintah baru atau keluar dari dinas militer. Akan tetapi dalam prakteknya pemindahan dinas militer ini dipaksakan.